Di tengah cuaca dingin, seolah mereka sudah tidak ada harapan menang. Selain kalah jumlah, pasukan Jerman tidak memiliki peralatan perang yang memadai. Di balik itu, pertemuan sedang berlangsung merundingkan gencatan senjata. Matthias berharap bisa secepatnya disepakati agar pasukan Jerman tidak harus melewati peperangan yang kemungkinan lebih banyak memakan korban. Namun pihak Perancis mengajukan sebuah persyaratan tanpa negosiasi dan diberi waktu selama 72 jam untuk menandatangani persyaratan tersebut. Sayangnya Jenderal Frederick malah mengerahkan pasukan untuk mulai menyerang tanpa menunggu kabar Matthias tentang hasil dari kesepakatannya. Di tengah suasana pertempuran, Paul berusaha menyesuaikan diri bergelut dengan maut. Ia mengikuti alur sebagai prajurit yang hanya diberi dua pilihan, membunuh atau terbunuh. Setelah berhasil melumpuhkan parit musuh, mereka sempat menikmati makanan. Tiba-tiba tanah bergetar diikuti kedatangan ratusan tikus. Ternyata getaran tersebut berasal dari tank pasukan Prancis yang akan melancarkan serangan balasan. Pasukan Jerman nekat mempertahankan posisinya sehingga harus mengalami momen di mana para prajurit berada tepat di bawah tank saat menerobos lubang parit. Bahkan Paul sempat menyaksikan seseorang terlindas tank. Di tengah situasi panik, pasukan Jerman terpecah belah. Franz, salah satu sahabat Paul, memilih melarikan diri, sedangkan ia bergerak maju mengikuti Kate dan Albert menyerang tank musuh dari jarak dekat. Ternyata tindakan tersebut malah membuat posisi Paul dan kawan-kawan terjebak dan kembali diserang dengan senjata pelontar api. Paul berusaha melarikan diri sehingga tubuhnya terpental akibat ledakan bom. Sayangnya, Albert tidak mengikuti pergerakan Paul sehingga ia terkepung dan ditembak senjata pelontar api. Tidak ada kesempatan lagi bagi pasukan Jerman untuk mempertahankan posisinya. Serangan udara mengintai pelarian mereka. Paul terjatuh ke dalam kubangan air, lalu berpura-pura mati. Seorang prajurit musuh terpental ke arah yang sama, memaksa Paul bergegas membunuhnya. Namun yang terjadi, ia kesulitan mengakhiri nyawa si prajurit dengan posisi yang masih terjebak di tengah pengepungan. Ia tidak tega melihat musuhnya mengerang kesakitan dalam kondisi sekarat. Batin Paul tersiksa menatap kedua tangannya dipenuhi darah. Lalu ia mencoba menenangkan si prajurit sampai menghembuskan nafas terakhir. Paul mengucapkan permintaan maaf dengan penuh penyesalan. Hatinya kembali terguncang saat ia mengambil dokumen dan melihat foto anak dan istrinya si prajurit. Suasana berubah hening. Paul berani beranjak dari tempat tersebut, melangkahkan kakinya melewati deretan mayat menuju timur laut. Kembali ke cerita Matthias yang masih menunggu keputusan pemerintah atas tuntutan pihak musuh. Ia begitu cemas dikarenakan setiap menit yang terbuang berarti satu prajurit tewas. Pilihan jatuh ke tangan penguasa antara mengorbankan ribuan nyawa atau merelakan sebagian aset negara demi memenuhi tuntutan pihak musuh. Namun di balik itu, Jenderal Frederick sedang merencanakan sesuatu, mengambil sedikit kesempatan tanpa harus bertentangan dengan Matthias yang sedang berjuang dalam kesepakatan gencatan senjata. Hingga akhirnya, Kaisar memilih turun tahta serta menyetujui tuntutan pihak musuh. Para prajurit begitu gembira setelah mendengar kabar perang akan diakhiri.
Paul berhasil kembali ke dalam camp, lalu ia menemui Jaden yang telah terluka parah, serta mendapatkan kabar tentang kematian Franz. Pertanda ketiga sahabat Paul, Albert, Franz, dan Ludwig tewas, dan kini Paul harus berjuang seorang diri. Saat itu, pasokan makanan tidak mencukupi setiap kompi yang hampir seluruhnya berkumpul di camp tersebut. Di sanalah Paul bertemu dengan Kate yang ternyata masih hidup. Lalu keduanya membawakan jatah makanan untuk Jaden. Menyadari tubuhnya telah lumpuh, Jaden putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya di hadapan Paul dan Kate. Setelah itu, situasi begitu kelam dan hampa. Perasaan Paul bercampur aduk antara rasa kehilangan dan trauma yang mendalam. Bahkan kabar rencana kepulangan ia dari medan perang bukan menjadi harapan terbesarnya lagi. Kembali ke sebuah pertemuan. Tanpa basa-basi, pihak Prancis menyodorkan dokumen yang harus segera ditandatangani untuk menyepakati gencatan senjata dengan memenuhi syarat yang telah diajukan. Setelah resmi disepakati, pihak Prancis menyatakan gencatan senjata akan dimulai pada pukul 11 hari ke-11 bulan ke-11. Di balik itu, Jenderal Frederick perintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan seluruh pasukan dari setiap pos atau camp ke halaman markas besar. Sebelum pukul 11 siang, Kate mengajak Paul mencuri hewan ternak ke rumah warga yang waktu itu berhasil mendapatkan 1 ekor meskipun nyaris kena tembak. Namun kali ini giliran Paul yang harus masuk ke dalam rumah tersebut. Sewaktu mengambil telur, ia ketahuan seorang anak laki-laki dan langsung dilaporkan kepada kakeknya. Kate dan Paul lari terbirit-birit saat si kakek berusaha menembakinya. Hanya beberapa butir telur yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan resiko yang bisa saja mengancam nyawa keduanya. Selang beberapa jam, Kate meminta izin buang air kecil ke dalam hutan. Tidak disangka, cucu si kakek berada tepat di belakang Kate dan langsung menembaknya. Akibat hal tersebut, Paul harus segera membopong Kate menuju camp yang jaraknya cukup jauh. Ia pun sempat berpapasan dengan 2 rombongan pasukan, namun mereka malah berlalu begitu saja. Sesampainya di ruang pengobatan, ternyata Kate telah meninggal dunia. Paul tak kuasa menerima kenyataan tersebut dan hatinya kembali hancur ditinggalkan oleh seluruh tim seperjuangannya. Kurz vor Schluss. Detik menuju pukul 11 siang, sesuai rencana, Jenderal Frederick mengumpulkan seluruh pasukan di depan halaman markas besar. Betapa begitu mengejutkan di saat seluruh prajurit sudah membayangkan ingin segera pulang bertemu sanak keluarga. Jenderal Frederick menurunkan perintah penyerangan sebelum tepat jam 11 siang dengan dalih demi mengembalikan kehormatan para prajurit serta harus membayar mahal atas apa yang telah Perancis rampas dari Jerman. Mendengar hal itu, Paul hanya menatap kosong, berusaha memahami nasib hidup selanjutnya. Sebagian prajurit terpaksa ditembak mati karena menolak perintah Frederick. Sedangkan Paul hanya berpasrah diri kembali ke medan perang, bertaruh nyawa di detik-detik menuju jam 11 siang. Saat itu pasukan Perancis sama sekali tidak menyadari kedatangan pasukan Jerman. Setelah mendengar derap langkah mendekat, barulah mereka mengambil posisi dan menghalau pasukan Jerman. Mental Paul sebagai prajurit mulai terbentuk. Ia sudah tidak ragu menembak dan membunuh lawannya.
Di sana Paul berusaha melindungi seorang prajurit muda yang kemungkinan baru dikirim ke medan perang, mengingat bagaimana ia pertama kali merasakan situasi yang kini dirasakan pemuda tersebut. Akibat hal itu membuat Paul terjebak dan hampir tewas ketika kepalanya dimasukkan ke dalam lumpur hingga terjatuh ke dalam bunker. Sayangnya Paul ditusuk dari belakang tepat di jam 11 siang, yang dimana gencatan senjata telah benar-benar resmi disepakati. Paul mendorong tubuhnya keluar bunker dalam kondisi sekarat. Ia tengah merasakan detik akhir hidupnya. Kemudian si pemuda diperintah mengambil setiap kalung identitas korban jiwa, sama persis yang pernah dilakukan Paul saat awal ia menginjakan kaki ke medan perang. Tidak lama dari itu, si pemuda pun menghampiri Paul yang telah tewas dalam kondisi terduduk. Itulah akhir perjalanan Paul sebagai konsekuensi atas apa yang telah menjadi pilihan hidupnya. Lebih dari 3 juta prajurit tewas. Kebanyakan tewas memperebutkan hanya beberapa ratus meter lahan. Nyaris 17 juta nyawa melayang dalam Perang Dunia I. Masa Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918, penyebab para pemuda Jerman beserta pemuda dari negara-negara lain diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan militer yang pada akhirnya membuat mereka ditempatkan ke kota ataupun sektor di mana pertempuran sedang terjadi. Film All Quiet on the Western memperjelas bahwa kehidupan seorang manusia dihargai lebih rendah daripada seragam yang dipakainya untuk mati. Seragam yang dikenakan Henry kemudian diteruskan ke Paul Baumer yang pada saat itu masih berusia 17 tahun dengan wajah segar dan penuh semangat yang ditanamkan oleh pidato gurunya tentang tugas patriotik. Paul dan kawan-kawan mengalami langsung bagaimana euforia awal perang berubah menjadi keputusasaan dan ketakutan saat mereka berjuang untuk hidup mereka. Antusiasme yang dirasakan pada awalnya segera hancur karena kelamnya kehidupan di parit. Gambaran akan perjuangan dan semangat patriotik sirna saat Paul benar-benar berhadapan dengan kenyataan hidup yang brutal di garis depan. Nasib Paul tidak jauh beda dengan Hendrik. Seragam yang ia kenakan kemungkinan akan diwariskan kembali kepada prajurit muda yang lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam.